Sebelumnya di sini saya melihat ada Ketua MKMP Kota Surabaya. Selamat datang Pak Firdaus. Terima kasih telah mendukung acara Bincang Santai hari ini. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran guru dari SMK Sidoarjo, dari SMP Surabaya, dari SMA Surabaya, dan dari SMA Sidoarjo. Harapannya dengan aneka ragam latar belakang lokasi pendidikan ini kita nanti bisa bertukar informasi. Jadi kira-kira di Sidoarjo bagaimana, biasanya menggunakan apa, di Surabaya menggunakan apa. Nah, nanti kita bisa saling saling bertukar. Jadi kita bisa kira-kira apa yang kurang di sini bisa diaplikasikan di sana, apa yang kurang di sana bisa diaplikasikan di sini, seperti itu. Kemudian sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja sih panitia yang terlibat pada acara Bincang Santai hari ini. Nah, panitianya ada ini. Jadi tadi yang pertama membuka adalah Bapak Chandra Devayana Putra. Beliau adalah mahasiswa S2 National Cheng Kung University di Taiwan. Karena beliau memiliki basic IT yang kuat, akhirnya beliau di sini bertindak sebagai host dalam acara hari ini. Kemudian narasumber kita hari ini adalah Ibu Elok Chandra Astitin. Beliau adalah guru SMA Negeri 19 Surabaya. Sedangkan moderatornya adalah saya sendiri, yaitu Ibu Berliana Devianti Putri. Saya mengajar di Universitas Airlangga. Nah, sebelum kita memulai paparan dari Ibu Elok, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Siapa sih Ibu Elok ini? Ibu Elok Chandra Astitin, MPD, beliau adalah guru di SMA Negeri 19 Surabaya. Selain itu, beliau juga tim pengembang di SMA Negeri 19 Surabaya. Dan beliau ternyata pernah menjadi tim penyusun soal USBN berbasis komputer dan smartphone yang pernah diadakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Selain itu, beliau juga pengurus inti dari MKMP Kota Surabaya maupun MKMP Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Elok untuk memulai paparannya hari ini. Jadi kita santai-santai saja ya, nggak usah terlalu tegang karena ini adalah bincang santai. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di akhir pertanyaan, di akhir setelah pemaparan materi kita ada sesi tanya jawab. Ya, kemudian untuk waktu dan kesempatan silahkan Ibu Ella untuk memulai. Untuk memperkenalkan diri, nama saya adalah Ibu Elo. Kemudian di sini saya presentasi tentang apa sih yang dimaksud guru kreatif itu. Lanjut. Kemudian ini mohon maaf ya, izinkan saya untuk menjelaskan apabila ada sesuatu hal monggo kita sharing ya, kita sharing dan lagi kita berbasis untuk sharing dalam suatu kegiatan di mana untuk menyampaikan peserta didik yang terbaik. Lanjut. Jenjang pendidikan saya. Jenjang pendidikan saya sebetulnya sejak tahun 1972 sampai dengan 2008 kita mulai dari SD tahun 1972. SMP saya tahun 1978. Pendidikan akhir saya ada di S2 Teknologi Pendidikan. Di saya tetap mulai pengangkatan pertama ada di SMA 19, sampai sekarang pun masih di SMA 19, masih menunggu pensiun nanti 5 tahun lagi. Mungkin ada teman-teman alumni yang dari IKIP Surabaya. Saya lulus di IKIP Surabaya, Bapak Ibu. Ya, monggo mbok menawi ketemu saya kan lebih enak bisa ngomong-ngomong sharing tentang masalah online ini. Lanjut. Nah,
sebelum saya menyampaikan apa sih yang dimaksud pandemi itu, pandemi dalam suatu kegiatan yang mana kita itu dalam proses pembelajaran tidak selalu menyentuh dengan siswa. Padahal dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien kita harus ketemu dengan siswa. Namun dengan kondisi COVID seperti ini kita tidak mungkin karena kita menjaga kesehatan. Nah, di sini kami belajar sharing kepada Bapak Ibu ya dengan santai. Monggo panjenengan nanti kalau ada sesuatu hal ataupun saya bisa didiskusikan secara baik. Yang pertama, kelas. Kelas secara pribadi, secara virtual ya, itu membutuhkan siswa dengan guru. Nah, kalau biasanya kita mengajar, kita selalu ada siswa, ada sarana, ada buku, dan sebagainya. Tetapi dalam proses pembelajaran pandemi ini, kita dituntut untuk membuat suatu media pembelajaran yang mana anak-anak atau peserta didik mampu berbahagia, mampu menerima, mampu menjalankan apa sih yang dimaksud pembelajaran secara online. Kemudian lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini yang dinamakan kelas online. Kelas online sebetulnya ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau pada waktu offline, kita bisa bertatap muka dengan peserta didik. Kita bisa menilai karakter peserta didik. Tetapi di dalam online, ini kita tidak bisa menilai peserta didik. Namun, kami selaku guru pembelajar ini ada beberapa aplikasi. Aplikasi itu banyak sekali Bapak Ibu, kebetulan kami memakai ada yang namanya aplikasi Cisco Webex, kemudian Google Meet, Classroom, Zoom, semuanya itu bisa melalui HP yang Android, laptop, dan sebagainya. Namun di dalam proses pembelajaran online yang memakai Webex, Classroom atau Google Meet atau Zoom itu keterbatasan waktu Bapak Ibu karena tidak ada langganan. Jadi kita dituntut menghemat waktu. Nah, secara pandemi ini, situasi pandemi ini kasihan anak-anak dengan situasi yang selalu kuota terlalu banyak, memakan kuota banyak. Padahal guru itu dituntut untuk menilai karakter, bukan sekedar ilmu menjadi ilmu, tetapi ilmu menjadi karakter, membentuk kepribadian manusia yang terbaik. Kemudian sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, kita untuk memulai dalam pembuatan aplikasi Cisco Webex. Lanjut. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, untuk membuat Classroom melalui Cisco Webex ini, sebetulnya ada plus minusnya. Kalau Webex itu pengembangannya dengan aplikasi konferensi web dan konferensi video, bisa menjadi satu. Jadi kita menyampaikan dalam pembelajaran seni, khususnya seni budaya yang ada prakteknya, peserta didik paham dan mengerti dan bisa mengartikan sesungguhnya suatu karya itu apa, seni itu apa. Jadi kalau dibandingkan dengan pelajaran yang lain, kita lebih baik pakai Webex karena di situ timbul aplikasi yang ada video dan konferensi seakan-akan kita bertatap muka dengan peserta didik. Namun ada kekurangannya. Akun free hanya memuat dalam 50 menit. Lah itu yang kita harus membagi waktu. Tetapi di dalam Classroom itu
kita ngecat saja, jadi tidak ada video. Kemudian untuk yang Cisco Webex itu hanya satu host. Jadi untuk 2 guru harus secara bergantian. Kalau Classroom kan enggak bisa itu. Nah, sebelumnya itu mohon izin kepada Bapak Ibu guru, saya sempat membuat video tutorial Cisco Webex. Monggo diperhatikan atau difahami, mungkin nanti kita bersama-sama berdiskusi. Membuat Ini pertama kali yang saya buat. menggunakan Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya anak-anak kami mohon untuk Sebelum menyaksikan membuat ini, jangan lupa aplikasi like and Webex. subscribe. Ini sebetulnya sudah masuk di YouTube Bapak Ibu, karya saya ini untuk mempermudah pembelajaran. Saya tim Bang SMA. Apa selalu harus saya beri identitas saya supaya apa? Bapak Ibu atau peserta didik paham pengurus MKM siapa saja yang dipastikan Provinsi Jawa itu Timur. saya, identitas saya. Berikut riwayat pendidikan saya. Saya SD tahun Nah, 1970. ini semuanya kalau dikatakan tidak saya Pendidikan akan saya sampaikan kepada peserta didik dalam penjelasan secara detail. video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat meeting room di Cisco Webex. Nah, di sini peserta didik sudah paham dan mengingat Buka laman Google terlebih dalam pembuatan Webex ini sangat-sangat diperlukan bagi Bapak Ibu guru. Lalu enter, akan muncul banyak pilihan seperti ini. Nah, itu Webex-nya. Situs Webex. Klik Webex. Kita klik Webex. dan Kemudian muncul seperti ini. Kemudian sign in. Kita pilih masuk ke meeting. Lalu email yang telah terdaftar email kita. Email kita yang sudah terdaftar. Lalu ketik next. Pembuatan Webex sebetulnya sangat mudah Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa untuk pertimbangan kita untuk menjadi pembelajar. Kita join sama anak-anak peserta didik. Muncul halaman seperti ini. Kita klik start meeting, artinya meeting akan berjalan saat ini juga. Kita klik start. Jika kita sudah menginstal aplikasi Webex, kita bisa pilih buka Cisco Webex Meeting. Namun, jika kita tidak menginstal di laptop kita, maka kita klik batal saja. Dan kita lanjut ke join from your browser. Langsung kita ketemu. Kemudian kita start meeting. Nah, di sini kita bisa sekedar foto, tetapi wajah kita bisa ketemu dengan anak-anak secara langsung. Halo, assalamualaikum. Anak-anak bisa paham, mengerti, paham, dan bagaimana apa dan sebagainya. Kita klik tombol silang, kita pilih end meeting. Apabila sudah berhenti, waktunya sudah cukup 50 menit. Dan meeting telah usai. Bagaimana? Sudah paham kan? Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan isi kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Nah, kemudian saya izin untuk pembuatan bahan ajar Bapak Ibu. Nah, bahan ajar ini sebetulnya sangat menarik bagi siswa, di mana bahan ajar itu apabila dia mendapatkan bahan ajar yang monoton, tidak berganti-ganti, dia akan jenuh. Padahal bahan ajar itu aplikasinya banyak sekali yang menarik, seperti melalui dengan aplikasi Prezi, Python, ya, kemudian game Excel. Yang saya buat tadi adalah pakai Python, Bapak Ibu. Nah, Python yang saya pakai tadi free karena keterbatasan dana, jadi kita pakai Python yang ada batas waktu hanya 3 hari. 3 hari hilang.
Kalau untuk berlangganan mahal, jadi kita pakai Puton, makanya ada tulisannya Puton itu tadi. Kemudian untuk bahan ajar yang menarik ada Prezi, Puton dengan itu Excel, game Excel. Nah, game Excel, Prezi, Puton itu ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi saya menggunakan untuk tatap muka secara langsung saya menggunakan Prezi karena ada video virtual saya dengan Prestadidik. Kalau Puton itu kan dengan video animasi seperti tadi. Kalau untuk yang game Excel itu biasanya kita pakai kuis cara peserta didik untuk menganalisa tentang teori, praktek melalui gambar dan tebak kata. Nah, ini hasil pembuatan saya melalui video dan ajar seni budaya. Lanjut, sebentar Ibu, kita ini bahan ajar yang pernah saya sampaikan ke peserta didik. Saya pakai Prezi ini, Bu, dengan Filmora, Ibu. Aplikasi Filmora. Mohon maaf, internetnya naik turun, Ibu. Bapak, ngapunten. Mohon Bagaimana maaf. kabar kalian? Semoga kalian tidak ada kesulitan koneksi internet. Ini Sehingga aplikasi proses belajar Bu. mengajar daring Karena apa? bisa berjalan lancar tanpa kendala Ada peta apapun. konsepnya, ada Kelas materi, dari dan rumah ada bukan berarti ini bebas untuk orang tidak belajar. gurunya bisa Tetapi siswa harus tetap belajar dan mengeksplor bahan pelajaran secara mandiri. Mari kita ucapkan jargon seni budaya. juga memperkenalkan jati diri kita Ibu kepada peserta didik. Bangsa maju. Nah, Negara ini adalah kuat. untuk mendidik Semangat. karakter siswa. Karakter siswa. Materi kali ini Ibu akan membahas tentang konsep seni. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Kenapa Nama Ibu Ibu biar adalah paham Bapak Ibu, anak-anak Ibu, peserta Ibu didik paham adalah diri saya SMA Negeri itu 19 Surabaya. Tim pengembang SMA dan Negeri latar 19 belakang itu Surabaya. harus diceritakan. Tim Karena kalau peralatan tidak soal saya USPBKS jenjang SMA Provinsi Jawa Timur dan pengurus MGMP Seni Budaya Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur. Kalian bisa menghubungi Ibu melalui email yang tercantum di slide ini. Ibu menempuh pendidikan dasar sejak tahun 1972 dan menyelesaikan studi S2 Teknologi Pendidikan pada tahun 2008. Oke, selanjutnya. baru masuk pada materi Bapak Ibu. Apa itu seni? Di sini Seni peserta didik adalah suatu kegiatan yang sebelumnya dilakukan manusia secara kami sadar menyampaikan dan bertujuan secara untuk menuangkan dengan apa yang dipikirkannya anak-anak peserta didik menjadi megang karya yang buku indah. buku Lalu, e-book apa yang saja dia jenis seni? kayak apa? Yang Karena dia pertama, supaya seni rupa. bukan sekadar Seni mengerti rupa tapi paham adalah apa sih seni yang dapat sebetulnya dinikmati dengan dari dua panca materi yang kita indera, sampaikan secara yaitu indera peraba sedikit dan indera tapi mempunyai hasil yang maksimal. Contohnya, seni lukis, ukiran, dan sebagainya. Yang kedua, seni Pada pertunjukan. waktu kita presi ini sudah Seni selesai, pertunjukan adalah nah kita masuk seni ke yang dapat Filmora. dinikmati dengan indera penglihatan dan pendengaran. Seni pertunjukan melibatkan secara individu dan kelompok di tempat waktu tertentu.
Contohnya, pertunjukan tari, wayang, drama, dan sebagainya. Yang Anak ketiga, pada waktu seni kita menemani sastra. seperti ini, tidak luput dia membaca Adalah buku dan membawa suatu catatan. tulisan atau cerita Karena berasal dari ungkapan perasaan daripada manusia materi yang kita dan sampaikan. memiliki nilai keindahan. Contohnya, pantun, gurindam, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Paham? Jadi, seni adalah suatu hasil karya seni seperti lukisan, pertunjukan, puisi, pantun, dan sebagainya. Demikian penjelasan Ibu tentang konsep seni. Izinkan Ibu memberikan contoh seni sastra. Iwak teri hasil berlayar. Berlayar menuju Bangkalan. Di masa pandemi harus tetap belajar. Dengan belajar bisa menyelesaikan semua persoalan. Di sini kita memberikan pesan kepada Pak Didik untuk bisa arti daripada kehidupan Merdeka. dengan situasi yang kita miliki sekarang. Lanjut, sebentar Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang benar. Mohon bantuannya, kita langsung serahkan kepada moderator untuk membimbing perjalanan acara ini. Ya, terima kasih Bu Elo. Wah, materinya sangat menarik sekali, bukan? Jadi mulai dari yang pertama tadi dikenalkan tentang tata cara membuat kelas virtual di Webex, Cisco Webex. Kemudian yang kedua setelah kita membuat kelas, kita juga dibekali cara membuat bahan tayang yang menarik. Tadi ada banyak aplikasinya, ada yang masih ingat? Tadi ada aplikasi PowerPoint, ada aplikasi Prezi, kemudian ada aplikasi Pouton. Itu kalau Pouton dan Prezi itu berbasis online. Jadi kita harus membuat akun dulu secara ada dua versi trial sama versi berbayar. Nah, untuk kita-kita ini yang guru-guru yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien, jadi sebaiknya menggunakan yang versi trial seperti itu. Tadi seperti yang diucapkan oleh Ibu Elo, versi trial atau versi gratis itu ada beberapa batasan, Bu Elo, itu tinggi. Jadi Ya, seperti betul. kalau Pouton cukup batasnya tiga hari. Jika lebih dari 3 hari maka tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita kalau memang memang pengen pakai Pouton seperti yang video Bu Elo tadi, maka kita harus menyiapkan dulu bahan-bahannya. Jadi bukunya kita siapkan, materi kita siapkan, dan sebagainya kita siapkan sehingga 3 hari itu kita full di depan laptop, kemudian kita merancang apa yang akan kita tulis. Seperti itu, Bu. Kemudian setelah itu kita juga, oh iya tadi videonya Bu Elo kan ada yang seolah-olah Bu Elo nempel gitu ya di bahan materinya. Itu tadi menggunakan aplikasi apa, Bu? Filmora. Nggih, betul. Oh, ternyata mudah sekali, ada banyak aplikasi. Jadi Bapak Ibu nanti kita bisa sharing-sharing kira-kira selama ini Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa. Kemudian kalau tadi Bu Elo menggunakan Prezi, Pouton, Filmora, dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas satu-satu. Jadi kalau Prezi, langkah-langkahnya bagaimana, itu nanti ada sesi selanjutnya jika Bapak Ibu tertarik. Jadi nanti bisa kita schedulekan ulang, kira-kira kapan mau berbagi tata cara langkah-langkah pembuatan Prezi. Tapi Bapak Ibu bisa melihat video buatan Bu Elo tadi, ada banyak video itu di channel YouTube-nya Bu Elo. Apa channelnya, Bu? Channel pembelajaran Ibu Elo Chandra Astitin. Yeah. Kalau mau lihat, sharing untuk berbagi ilmu, tetapi santai. Ya, oke. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Untuk saat ini terbatas dua pertanyaan terlebih dahulu. Adakah yang mau bertanya?
Halo, Bisa mungkin Pak Firdaus bisa menambahi atau Bu Yulus. melewati rasen? Monggo. Bu Nurul, Pak Prayit, monggo. Bu Anggi, Bu Galo, monggo silakan. Kita sharing ya, sharing, berbagi ilmu. Mungkin ada tambahan, enaknya membuat ini loh Bu Elo untuk lebih baik. Saya yang nanti ngikut. Santai aja Bapak Ibu. Mungkin karena ini mungkin ya masih belum ada yang sekiranya mau ditanyakan, tidak apa-apa. Tadi kan sudah dicantumkan kontak personnya Ibu Elok ya, tadi waktu di PowerPoint. Jadi ada email, ada WA. Nanti kalau ingin lebih lanjut tata caranya bagaimana bisa langsung menghubungi Ibu Elok selaku narasumber begitu nggih Bu? Nanti diizinkan nggih kalau saya peserta di sini menghubungi dengan secara personal. Ya, karena tadi kan seperti yang udah diucapkan Bu Elo tadi di PowerPoint, batas untuk Webex maksimal 50 menit. Nanti kalau lebih dari 50 menit, maka akan terputus secara otomatis. Nah, kalau dilihat di sini, kita kurang 7 menit lagi nih. Ayo, apakah ada yang mau bertanya? Nah, jika tidak ada yang bertanya, kalau gitu saya yang bertanya nih, Bu. Monggo, silakan. Saya penasaran ini tadi. Saya penasaran dengan umur Ibu yang terhitung senior, ternyata semangat Ibu masih luar biasa. Seperti itu. Jadi kita yang muda-muda ini berasa malu begitu, Bu. Kita kalau disuruh bikin video pembelajaran itu masih copy paste dari PowerPoint orang langsung kita buat bahan tayang seperti itu. Padahal kan itu tidak boleh ya Bu ya. Tadi saya lihat punya Ibu kreatif sekali. Jadi kita yang muda-muda ini malah harusnya lebih kreatif lagi dari Ibu seperti itu. Nah Bu, kalau misalnya nih Bu, waktu di tengah-tengah pembuatan video menggunakan Powton tadi, kira-kira bisa nggak sih Bu kita mengedit lagi? Jadi setelah kita publish, kemudian kita edit lagi, kira-kira bisa nggak sih Bu? Nah, dalam pembuatan Prezi atau yang lain, insya Allah masih bisa. Tetapi kita ulang lagi, Mbak, Bu Berlin, diulang lagi itu. Jadi kita ulang lagi, kita potong-potong, kita sambung lagi bisa. Insya Allah bisa itu. Oh, jadi kita nggak perlu takut ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita terlanjur publish, kemudian kita baca-baca lagi, kita lihat-lihat lagi, oh ternyata ini harusnya ini kurang tepat. Itu masih ada menu edit ya Bu ya? Masih ada kesempatan untuk di semua aplikasi itu masih ada menu edit ya Bu? Insya Allah ada di situ, ada menunya. Oke, siap. Ya. Oke, adakah yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari acara Bincang Santai hari ini. Jadi, kelas virtual itu ada banyak sekali kelas. Yang pertama tadi ada Zoom, ada Cisco Webex, ada Google Meet, ada Google Classroom, dan sebagainya. Tetapi yang sekarang sedang booming adalah Cisco Webex. Kemudian untuk bahan tayang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Elo, bahan tayang ada banyak, bisa menggunakan Prezi, PowerPoint, Powton, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah Prezi. Oh ya, betul, Excel bisa. Kemudian Excel tadi Ibu tadi menyinggung untuk membuat games, Ibu. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyaksikan games buatan Bu Elo nih. Ya mungkin di lain kesempatan seperti itu. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elo Chandra Astitin selaku narasumber yang bersedia untuk hadir dan mengisi materi tentang menjadi guru kreatif memanfaatkan IT di masa pandemi. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para guru pengampu seni budaya
baik di Surabaya, di Sidoarjo maupun di Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya. Nantikan acara-acara selanjutnya yang akan kami adakan, terutama tata cara menjadi guru kreatif. Ya, terima kasih. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.